Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah tanda saatnya doamu agar mantan kembali mulai bekerja, ya. Jadi tanpa kita sadari nih, setiap hari kita berdoa agar mantan kembali kepada kita. Sebenarnya mantan Anda yang memang sudah niat banget pengen meninggalkan Anda karena faktor sudah benci banget lah ya, atau sudah bosen banget, atau sekarang sudah menemukan tambatan hati yang baru, ya. Maka sebenarnya dia juga berdoa tuh. Apa doanya? Doanya agar Anda bisa melupakan dia, ya. Bisa juga dia berdoa agar dia bisa dengan segera melupakan segala kenangan bersama Anda, bisa membenci Anda mungkin ya, dan seterusnya. Jadi ada dua doa yang sekarang sedang naik ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi sesungguhnya Anda pernah melihat orang lomba lari maraton ya. Lomba lari maraton itu tidak hanya mengandalkan speed, karena itu pelari cepat, jarak dekat, sprinter, jarak 100 meter, paling jauh 400 meter kan kalau sprinter itu. Seperti Carl Lewis ya, itu kalau diajak untuk balapan lari maraton, ya tentu besar kemungkinan tidak akan kuat atau kalah lah dibanding dengan pelari-pelari maraton yang memang sudah berlatih untuk itu. Jadi kalau pelari maraton itu di awal mereka menghemat tenaga, ya, sampai kemudian begitu sudah separoh mulai speednya ditambah untuk positioning. Nah, begitu mungkin sisa 2 km speednya ditambah lagi. Mendekati garis finish mereka baru sprint. Kalau dari awal sudah sprint duluan, baru dapat 1 km, 2 km, nanti sudah menggeh-menggeh. Makanya mereka berlatih untuk mengatur ritme, termasuk juga mengatur emosinya. Jangan terpancing ya, untuk cepet-cepetan. Karena ketika orang forsir di muka, nanti jalan seperempat saja sudah kedodoran dan mudah saja untuk dilewati, ya. Nah, jadi ini untuk ilustrasi sederhana ya. Oke. Jadi ini sebagai contoh ya. Nah, ini yang hitam ini Anda ya. Kemudian yang merah ini adalah mantan Anda. Oke ya, mantan dan Anda. Sekarang Anda berdoa, maju sedikit, agar dia kembali kepada Anda, kembali mencintai Anda ya, minta balik duluan dan seterusnya. Nah, dia di belakang nih masih, ya. Kemudian dia juga berdoa kan, agar dia bisa lepas dari Anda ya, bisa melupakan Anda selamanya, dan bisa jatuh cinta kepada pasangan kebanggaannya yang baru. Nah, ini sama-sama seperti orang yang lari maraton. Hidup itu adalah doa yang panjang. Ya, jadi bukan berdoa sehari 2 hari, tetapi berdoa terus-menerus. Ya, pada satu titik nanti, karena dia sudah merasa posisinya sudah aman ya,
Anda sudah tidak pernah menghubungi dia lagi, sudah tidak pernah kelihatan batang hidungnya, ya. Tidak ada miss call dari Anda lagi, ya. Tidak ada chatting-chatting menggunakan nomor-nomor yang lain, upaya-upaya untuk inbox ke fanpage dia dan seterusnya. Dia sudah merasa aman. Ketika dia merasa aman itu, dia akan menghentikan doanya, ya. Minimal dia akan mengendurkan doanya. Dan disitulah, ya, ketika Anda konstan, Anda terus berdoa, dan berdoa tanpa mengenal lelah. Belum tahu nih garis finishnya ada di mana, ya. Sementara mantan Anda sudah mengurangi doanya. Bahkan kemudian bisa jadi karena merasa hidupnya sudah nyaman. Orang biasanya kalau sudah berada pada zona nyaman, dia sudah mulai menghentikan hal-hal yang bisa membuat dia berjarak dengan Anda. Nah, maka dia sudah stop nih berdoa di sini. Ketika dia sudah stop, ya, dia sudah berhenti berdoa. Tinggal Anda yang berdoa agar dia kembali kepada Anda, kembali mencintai Anda, kemudian bahkan kalau bisa dia yang minta maaf duluan dan minta balik duluan. Anda yang terus berdoa, ya. Jadi Anda di depan mendekati garis finish dan dia ketinggalan jauh di belakang. Nah, maka menjawab pertanyaan kita di awal tadi, kapan tanda saatnya doa Anda agar mantan kembali kepada Anda mulai bekerja, yakni ketika mantan Anda berhenti berdoa agar Anda melupakan dia, berhenti berdoa agar dia tidak lagi didekati Anda, ya. Dia sudah merasa bahwa doanya sudah terkabul, sehingga ketika orang sudah merasa doanya terkabul, apa yang biasanya orang-orang lakukan? Menghentikan doanya, ya. Dan sekarang Anda sendirian yang berdoa, dan disinilah, ya, ketika mantan Anda stop berdoa dan Anda lanjut berdoa, maka disinilah doa Anda mulai bekerja. Kenapa kemarin tidak bekerja? Bukan tidak bekerja, tetapi itulah keadilan Allah. Anda berdoa, dia berdoa. Anda berdoa agar dia balik kepada Anda, dan dia berdoa untuk pergi meninggalkan Anda, ya. Maka Allah adil, dua-duanya dikabulkan, ya. Jadi Anda berdoa agar dia kembali, dikabulkan. Dia berdoa agar bisa pergi dari Anda juga, dikabulkan, ya. Sehingga hasilnya jadi netral, ya. Anda minta agar dia balik, dikabulkan, ya. Kemudian dia balas doanya dengan, ya Allah, saya tidak mau balik kepada Anda, dikabulkan juga. Sehingga hasilnya jadi nol lagi, jadi netral. Itu keseimbangan doa itu kurang lebih seperti itu, ya. Jadi Anda minta, dia menolak, ya. Dan dua-duanya didengarkan oleh Allah. Anda minta, dia menolak. Maka ketika permintaan Anda dihadapi dengan penolakan, keadilan Allah, semuanya jadi netral dulu. Akan dilihat lagi siapa yang lebih konsisten, siapa yang lebih giat, dan siapa yang lebih sabar, dan yang pasti siapa yang lebih yakin di dalam berdoa. Nah,
Maka ketika dia sudah melepaskan doanya, maka doa Anda sekarang, kalau tadi kan doa Anda mau masuk, dia hadang dengan doa dia. Mungkin juga doanya diperkuat oleh doa orang tuanya. Pokoknya jangan sampai dapat mantu yang begitu. Ya, ketika mereka sudah mulai lalai, merasa doanya sudah terkabul, sudah aman nih. Ya, dan Anda terus berdoa. Tidak ada tembok lagi yang menghalangi. Maka saat itulah, ya, doa Anda dari awal dikabulkan terus. Tinggal menunggu waktu pengabulannya saja. Kapan waktu pengabulannya? Ya ketika tidak ada tembok penghalang ini. Ya, selama masih ada tembok penghalang, yakni doa dari yang bersangkutan, ya doa Anda akan mentok di situ. Ya. Tetapi ketika dia sudah tidak lagi berdoa, tidak ada lagi tembok penghalang. Karena dia merasa doanya sudah terkabul. Dia sudah stop berdoa tentang Anda. Maka disitulah doa Anda akan masuk dengan lancar. Disitulah Anda akan melihat keajaiban doa Anda. Ya, nah jadi teruskan berdoa. Karena berdoa itu seperti orang lari maraton. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih sabar, siapa yang bisa mengatur staminanya, maka dia yang akan sampai ke finish. Ya, sampai ke finish itu artinya apa? Mendapatkan apa yang dia harapkan, bisa bersatu kembali. Ya, dan ingat, kalau doa sudah terkabul, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya, agar hubungan Anda dengan dia, pernikahan Anda dengan dia terus bisa bertahan ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya sabar dalam berdoa, tidak mengenal menyerah dalam berdoa, selalu yakin doa Anda terkabul, dan berdoa dengan hati yang khusyuk. Ya, atau tidak lalai. Ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.